Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 47. Sri Rajasa menundukkan wajahnya. Ia sadar bahwa pasti banyak orang tua-tua yang mengetahui keadaan Anusapati yang sebenarnya, karena pada saat Tunggul Ametung terbunuh, Ken Dedes memang sudah jelas mengandung. Kau memang bodoh sekali, Sri Rajasa masih selalu menyesali tindakan penasihatnya. Kalau saja orang itu tidak memberinya kepuasan karena ia berhasil mengasuh Tohjaya maka ia pasti sudah mengambil tindakan tersendiri. Tetapi dalam keadaannya yang sekarang, ia tidak dapat melakukannya. Namun Sri Rajasa pun menyadarinya, bahwa kedudukannya pasti akan tersentuh juga oleh akibat kebodohan penasihatnya yang sebenarnya ingin mendapat pujian daripadanya itu, betapapun kecilnya. Kita tidak akan dapat mengabaikan mereka, berkata Sri Rajasa. Telah beberapa kali orang-orang berkerudung itu menjamah halaman istana. Bahkan aku sendiri pernah berusaha untuk menangkapnya, tetapi ia berhasil lolos. Belum tentu orang yang datang sekarang itu orang yang terdahulu juga. Bahkan pernah terjadi mereka datang bersama-sama 3 orang seperti yang pernah kau katakan. Apalagi mereka berhasil menggagalkan usaha Kiai Kisi untuk membunuh atau menangkap putra mahkota. Nah, kau dapat membayangkan bahwa hal ini bukannya suatu permainan yang dapat diabaikan. Kita tidak tahu, apakah di belakang mereka berdiri pasukan segelar sepapan dari orang-orang berkerudung hitam dan memiliki kemampuan yang menggemparkan itu. Bukankah ia berhasil mengelabuhimu dengan berpura-pura tidak mampu lagi mengadakan perlawanan sehingga kau dengan membusungkan dada mengucapkan lagu kemenangan yang telah menjeratmu sendiri? Penasehat itu menganggukkan kepalanya. Kita harus berhati-hati. Aku harus menyusun kekuatan sebelum terlambat. Pada suatu saat Tohjaya harus mengerti dan mempersiapkan dirinya. Tetapi tidak sekarang dan tidak sekasar seperti yang kau lakukan. Hamba tuanku, kepala penasehat itu menjadi semakin tunduk. Tetapi pembicaraan itu tidak dapat berlangsung terus, karena Mahisa Agni dan beberapa orang panglima dan senapati telah menghadap pula. Apakah kalian dapat menemukan? Bertanya Sri Rajasa. Mahisa Agnilah yang menjawab. Ampun tuanku. Kami tidak menemukannya. Kami sudah mencari di seluruh sudut istana. Tidak ada sejengkal tanah pun yang terlampaui. Bahkan bangsal-bangsal dan rumah-rumah yang ada di dalam halaman ini, yang kami anggap dapat dipergunakan untuk bersembunyi seseorang telah kami lihat pula. Tetapi kami tidak menemukannya. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Hal yang serupa pernah juga terjadi di dalam istana ini selagi aku pergi berburu. Bahkan aku sendiri pernah berusaha menangkap bayangan berkerudung hitam serupa itu, tetapi gagal. Dan sekarang hal yang serupa pula telah berulang. Jadikanlah hal ini peringatan bahwa sebenarnya lah Singasari tidak sekuat yang kita tunjukkan lewat kebesaran pemerintahannya dan kekuatan pasukannya. Ternyata masih ada juga kekuatan lain yang mampu mengganggu ketenangan istana justru selagi kita sedang sibuk dengan peralatan perkawinan salah seorang putra istana. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Tetapi Mahisa Agni melihat kekecewaan yang dalam membayang di wajah Sri Rajasa. Karena itu maka ruangan itu sejenak menjadi sepi. Tiba-tiba saja Sri Rajasa dibayangi oleh sebuah kenangan tentang dirinya sendiri, selagi masih berkeliaran di padang karautan. Hampir tidak dapat dimengerti bagaimana hal itu dapat terjadi, selagi tidak ada harapan baginya untuk dapat hidup lebih panjang lagi karena orang-orang padukuhan yang mengejarnya semakin lama semakin banyak. Sedangkan di hadapannya terbentang sebuah sungai yang deras dan tidak mungkin diseberangi. Tanpa dipikirkannya lagi, maka saat itu ia pun dengan tergesa-gesa naik memanjat pohon tal. Hatinya telah berkeriput sebesar menir, ketika orang-orang itu menebang pohon tal tempat ia memanjat. Rasa-rasanya nyawanya sudah berada di ubun-ubunnya. Tetapi ia berhasil lolos karena suara yang seakan-akan melontar dari langit, agar ia memotong dan naik ke atas sepelepah pohon tal itu menyeberang sungai. Apakah orang-orang berkerudung hitam itu juga dapat berbuat seperti yang aku lakukan saat itu, tetapi dengan cara-cara yang lain sehingga mereka dapat lolos dari kepungan prajurit Singasari yang rapat dan bersenjata lengkap? Bertanya Sri Rajasa kepada diri sendiri. Namun kenangan masa muda itu benar-benar telah mengganggunya. Seolah-olah ia harus mengalami gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh tingkah lakunya sendiri semasa itu. Tiba-tiba Sri Rajasa menggeretakkan giginya ketika tiba saja bayangan wajah Empu Gandring melintas di rongga matanya.
Seakan-akan orang tua itu menunjuk hidungnya sambil berkata, Ken Arok. Ken Arok. Lebur sajalah keris itu, karena keris itu akan menuntut kematian-kematian berikutnya. Wajah Sri Rajasa tiba-tiba menjadi pucat. Hampir saja ia meneriakkan umpatan untuk mengatasi ketegangan hatinya. Untunglah bahwa ia berhasil menahan diri dan menelan kata-kata kotor yang telah berada di tenggorokannya. Namun demikian keringat yang dingin mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Persetan dengan empu tua itu, ia menggeram di dalam hatinya. Aku tidak peduli. Aku adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Aku adalah anak Brahma, putra angkat Siwa dan kekasih Wisnu. Tidak ada yang lebih besar dari Sri Rajasa saat ini selain Siwa sendiri. Tetapi tubuhnya terasa menggigil ketika terpandang olehnya mata Mahisa Agni yang seolah-olah menyala membakar seluruh isi dadanya. Orang itu mempunyai sesuatu yang dapat menjadi pengejawantahan Siwa sendiri. Sebuah trisula yang aneh. Yang tiba-tiba saja membuatnya menjadi silau. Membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Oh, gila, gila, tiba-tiba Sri Rajasa berteriak sehingga seisi paseban itu terkejut karenanya. Bahkan Sri Rajasa sendiri terkejut pula oleh teriakannya itu. Ampun tuanku, berkata Mahisa Agni. Apakah yang telah membuat tuanku menjadi risau? Sri Rajasa mengejapkan matanya. Kini dilihatnya Mahisa Agni duduk di hadapannya sambil menundukkan kepalanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam Sri Rajasa berkata, ternyata kita hampir gila dibuatnya. Prajurit segelar sepapan yang ada di halaman istana ini tidak mampu menangkap hanya satu orang. Prajurit pengawal istana Singasari yang dibanggakan ini, dipimpin langsung oleh para senapati dan panglimanya, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya, Mahisa Agni pun tunduk pula dalam-dalam. Tetapi Sri Rajasa tidak dapat menyingkirkan kecemasannya. Trisula yang pernah dilihatnya itu kini pasti telah berada di tangan Mahisa Agni. Oh, Sri Rajasa menjadi gemetar. Seakan-akan dilihatnya cahaya trisula kecil itu memancar langsung menyilaukan matanya. Kemudian meluncur dari dalam cahaya itu keris bertuah yang menuntut berlakunya kutukan empu gandring, keris yang bertangkaikan dahan cangkring. Kemudian seorang keturunan tunggal Ametung yang telah dibunuhnya pula membayang di sela-sela cahaya yang menyilaukan itu. Sekali lagi Sri Rajasa hampir terpekik. Semua itu seakan-akan tampak jelas tidak saja di dalam angan-angannya. Untunglah bahwa ia segera menyadari keadaannya, bahwa ia kini berada di hadapan Mahisa Agni, beberapa orang panglima dan senapati Singasari. Mereka adalah orang-orang yang setia, ia mencoba menenteramkan hatinya sendiri meskipun masih terasa gejolak yang menggelora di dadanya. Dalam pada itu, baik Mahisa Agni dan para prajurit yang menghadap Sri Rajasa melihat, betapa hati Sri Rajasa itu bergejolak tidak menentu. Tetapi mereka menyangka bahwa Sri Rajasa sedang dicengkam oleh kemarahan dan kecemasan, bahwa orang yang berkerudung hitam itu semakin lama menjadi semakin berani. Tidak dapat disangka lagi, bahwa orang-orang berkerudung hitam itu adalah orang-orang yang pilih tanding. Bahkan Sri Rajasa sendiri telah gagal menangkap salah seorang dari mereka. Demikianlah maka para pemimpin pemerintahan dan prajurit Singasari menjadi murung meskipun dalam suasana yang gembira. Bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat segera melupakan orang berkerudung hitam yang setiap kali membayangi istana Singasari. Namun peristiwa itu telah mendorong para prajurit untuk semakin bersiaga setiap saat. Ternyata bahwa Singasari tidaklah setenang yang mereka sangka. Demikianlah, maka dua orang putra Ken Dedes telah berkeluarga. Sedangkan putra sulung Ken Umang masih merasa perlu untuk menempa diri di dalam olah kanuragan di balik dinding tertutup, seakan-akan Sri Rajasa berusaha untuk menyembunyikan kemampuan Tohjaya yang sebenarnya. Tetapi ternyata Tohjaya sendiri tidak dapat merahasiakan kemampuannya. Setiap kali ia justru ingin memperlihatkan bahwa ia adalah seorang putra Sri Rajasa yang perkasa. Aku juga akan menjalani pendadaran seperti yang pernah dilakukan oleh Kakang Anusapati, berkata Tohjaya setiap kali kepada para prajurit. Dan ia memang minta kepada ayahandanya untuk pada suatu saat mendapat tugas yang serupa, agar ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kau akan mendapat kesempatan itu, berkata Sri Rajasa. Tetapi Sri Rajasa masih selalu mempertimbangkan waktu dan suasana yang tepat. Adalah tidak mustahil, apabila rencana ini diketahui oleh salah seorang dari orang-orang berkerudung hitam itu, maka akibatnya akan gawat bagi Tohjaya.
Dan Sri Rajasa pun mengambil kesimpulan bahwa tidak mustahil bahwa orang-orang di dalam istana Singasari itu pun ada yang telah berkhianat pula, dan memberi kesempatan kepada orang-orang berkerudung hitam untuk berlindung apabila keadaan memaksa. Ketika hari-hari yang ramai untuk merayakan perkawinan Mahisa Wongateleng itu sampai pada akhirnya, maka Mahisa Agni pun harus segera kembali ke Kediri. Namun ia sempat mencari waktu di sela-sela kesibukannya untuk bertemu dengan Sumekar dan mendengarkan ceritanya tentang usahanya untuk menyadap pengakuan dari penasehat itu. "Kau memang cerdik," berkata Mahisa Agni sambil tersenyum. Namun di balik senyumnya, Mahisa Agni melihat bahwa Anusapati benar-benar telah dibayangi oleh bahaya yang sebenarnya telah mengancam jiwanya. "Kau harus lebih berhati-hati," berkata Mahisa Agni kepada Sumekar. "Tolong awasi anak itu. Meskipun kemampuannya di dalam olah kanuragan semakin lama menjadi semakin masak, tetapi bagaimanapun juga masih muda. Kadang-kadang ia masih kehilangan pengamatan diri dan kesabaran, sehingga tingkah lakunya akan dapat berbahaya bagi dirinya sendiri." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. "Aku akan berusaha," berkata Sumekar. Namun dahinya segera menjadi berkerut-merut ketika ia melihat tatapan mata Mahisa Agni yang menjadi semakin tajam. Dengan bersungguh-sungguh Mahisa Agni berkata, "Sumekar, ada sesuatu yang penting yang hendak aku bicarakan sebelum aku meninggalkan Singasari, apalagi ketika aku meyakini bahwa Anusapati memang memerlukan perlindungan yang sebaik-baiknya." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. "Sumekar," berkata Mahisa Agni, "apakah kau pernah juga berpikir bahwa pada suatu saat, apabila keadaan memaksa Sri Rajasa sendiri akan turun tangan untuk memaksakan kedudukan putra mahkota bagi Tohjaya?" Sumekar mengerutkan keningnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Betapapun kecilnya, namun ada juga bayangan yang suram itu terjadi. Tetapi bukankah usaha-usaha itu sejak sekarang sudah kita rasakan?" "Ya. Tetapi maksudku, karena kemampuan kanuragan Anusapati yang tidak dapat teratasi oleh orang-orang yang mendapat tugas langsung menyingkirkannya, apakah pada suatu saat Sri Rajasa sendiri akan melakukan hal itu? Tentu saja ia berusaha agar tidak seorang pun yang mengetahuinya." Sumekar merenung sejenak. Tetapi ia tidak segera menjawab. "Sumekar," berkata Mahisa Agni kemudian, "kita melihat bahwa kemampuan Anusapati semakin lama menjadi semakin sempurna. Padahal umurnya masih sangat muda, sehingga kemungkinan baginya masih terbuka luas. Pada suatu saat tidak akan ada seorang pun yang dapat melampauinya di seluruh istana ini. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya selain Sri Rajasa pribadi. Dalam arti, Sri Rajasa sendirilah yang harus menghadapi Anusapati." Sekali lagi Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Hal itu tidak mustahil terjadi. Tentu Sri Rajasa tidak akan melepaskan cita-citanya untuk meletakkan warisan singgasana Singasari kepada keturunannya yang paling dikasihinya. Kau pernah mendengar bagaimana Tunggul Ametung terbunuh?" Sumekar menganggukkan kepalanya. "Kebo Ijo?" Sekali lagi Sumekar mengangguk. "Dan kelak Anusapati, begitu maksudmu?" bertanya Sumekar. Mahisa Agni pun mengangguk pula. Jawabnya, "Ya, itu tidak mustahil. Bukankah kau juga mengetahui siapakah Anusapati itu sebenarnya?" Demikianlah ternyata bahwa Mahisa Agni telah mengambil suatu keputusan yang merupakan suatu hal yang sangat penting, dan bahkan hampir menentukan di dalam perjalanan hidup Anusapati. Ternyata Mahisa Agni telah mengambil suatu keputusan, bahwa ia harus mempertahankan Anusapati dan keturunannya untuk tetap memegang pimpinan kerajaan. Meskipun keputusan itu tidak diucapkannya, namun hal ini seakan-akan merupakan janji di dalam hatinya. Janji yang membawa akibat-akibat yang sangat luas pada tingkah laku dan sikapnya kemudian. Sumekar melihat sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Dan Sumekar pun seakan-akan dapat menangkap getar di dalam dada Mahisa Agni itu. Demikianlah ketika peralatan perkawinan Mahisa Wongateleng selesai, istana Singasari pun kembali menjadi sepi. Semuanya kembali kepada keadaan seperti sedia kala. Anusapati masih saja dalam kedudukannya yang lama, yaitu seorang putra mahkota, namun kedudukan itu hampir tidak memberikan akibat apapun baginya. Ia masih saja seperti anak-anak yang dengan sekehendak hatinya berbuat sesuai dengan kesenangannya sendiri.
Kalau ia ingin melihat-lihat latihan-latihan keprajuritan, maka ia pun pergi melihat. Kalau ia ingin berada di pusat pimpinan pasukan pengawal, maka ia pun pergi pula ke sana. Namun dengan demikian hati Anusapati sendiri merasa tersiksa. Di Paseban dalam dan luar, di mana Sri Rajasa dihadap oleh para pemimpin dan panglima serta senapati, kedudukan putra mahkota hampir tidak berarti apa-apa. Apabila pada hari-hari yang ditentukan Sri Rajasa berhalangan, ia sama sekali tidak memberikan kesempatan apapun untuk berbuat sesuatu pada sebuah perjamuan, meskipun sekedar pertemuan biasa. Tidak ada kesempatan yang ada padanya, dan apalagi bimbingan dan pengarahan. Alangkah sakit hati Anusapati. Kalau saja ia masih anak-anak, maka ia akan dapat menangis sambil memeluk pinggang ibunya. Tetapi ia bukan lagi anak-anak. Bahkan sebentar kemudian Anusapati telah menjadi seorang ayah. Namun kedudukannya masih belum berarti sama sekali. Sumekar yang menjadi semakin tua ternyata telah mengambil keputusan pula untuk tetap tinggal di Istana Singasari. Hidup di pertamanan yang penuh dengan pohon bunga-bungaan dan pohon buah-buahan, baginya tidak jauh berbeda dari kehidupan di padepokannya. Di halaman Istana Singasari ia merasa mendapatkan tempat yang sesuai dengan kehidupannya di padepokan yang tentram, tenang dan segar. Meskipun di halaman istana kadang-kadang ia ikut serta dilanda oleh ketegangan apabila terjadi sesuatu dengan Anusapati. "Paman Sumekar," berkata Anusapati pada suatu saat. "Apakah Paman melihat kemungkinan yang dapat aku capai dengan cara hidupku sekarang?" Sumekar tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah Anusapati dengan saksama. Lalu sejenak kemudian justru ia bertanya, "Apakah yang tuanku maksud?" Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Paman, rasa-rasanya kedudukan sebagai putra mahkota hanyalah sekedar kedudukan saja karena aku putra Ibunda Permaisuri. Tetapi setiap masalah, Ayahanda Sri Rajasa selalu berbincang dengan Adinda Tohjaya. Aku sadar bahwa aku tidak boleh iri hati, seperti yang selalu dikatakan oleh orang tua-tua dan Paman Mahisa Agni. Juga yang aku baca di dalam kitab-kitab serta dari pemimpin-pemimpin kejiwaan yang pandai. Tetapi aku tidak dapat ingkar dari perasaan ini, seakan-akan aku telah dicengkam oleh perasaan itu." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat menyalahkan Anusapati, karena semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa Anusapati akan menjadi semakin tersisih. Bahkan lambat laun, sikap para pemimpin dan panglima pun seakan-akan telah terpengaruh oleh keadaan itu. Seakan-akan wajah mereka mulai berpaling dari Anusapati dan memandang Tohjaya sebagai seorang putra Sri Rajasa yang besar. Tidak seperti Anusapati yang menyembunyikan kemampuannya yang hampir sempurna, maka ketika Tohjaya merasa dirinya seorang anak muda yang perkasa, ia justru telah berbuat hal-hal yang dapat mengagumkan rakyat Singasari. "Paman," berkata Anusapati, "para pemimpin masih tetap menganggap aku sebagai seorang anak muda yang lemah dan dungu. Ternyata hal itu berpengaruh atas sikap mereka. Lambat laun mereka tidak mempunyai harapan dan pilihan apapun padaku. Kadang-kadang mereka menjadi kagum juga apabila aku mengambil sikap. Tetapi kesempatan itu terlampau jarang. Dan yang aku lakukan hanyalah sekedar mengambil sikap, tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat mereka yakin akan kemampuanku. Bukan saja dalam olah kanuragan yang memang tidak pernah aku tunjukkan kepada siapapun, tetapi kemampuanku memimpin dan bertindak sebagai seorang raja yang besar." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Keluhan itu bukannya tidak berdasar. Tohjaya semakin lama menjadi semakin dikenal oleh rakyat Singasari sebagai seorang anak muda yang perkasa. Tetapi sebaliknya Anusapati hampir tidak dibicarakan orang di dalam olah kanuragan dan kegiatan pemerintahan. Sumekar tidak dapat ingkar bahwa satu dua orang justru pernah berkata, Anusapati lebih senang menunggu istrinya daripada berbuat sesuatu untuk Singasari. Inilah agaknya jalan yang akan ditempuh oleh Sri Rajasa. Memang tidak sekasar yang dilakukan oleh penasihatnya. Tetapi justru terlampau berbahaya bagi putra mahkota. Penolakan rakyat Singasari atas putra mahkota akan menimbulkan akibat yang sangat gawat baginya dan bagi Singasari, berkata Sumekar di dalam hatinya. "Paman," berkata Anusapati kemudian, "apakah sebaiknya aku diam saja sambil menunggu nasib yang akan menjebakku kemudian, apapun akibatnya?" Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Teringat olehnya sikap dan perasaan yang bergolak di dalam dada Mahisa Agni di saat-saat terakhir hari perkawinan Mahisa Wongateleng.
Seolah-olah ia dapat membaca dengan jelas pada wajah Mahisa Agni, bahwa ia akan berbuat sesuatu. Sesuatu yang penting bagi Anusapati. Tetapi Sumekar tidak dapat mengatakannya. Ia hanya melihat sesuatu yang membayang. Tetapi ia tidak jelas dan tidak dapat memastikan apakah penglihatannya itu benar. Namun demikian ia berusaha untuk membesarkan hati putra mahkota. Tentu tidak tuanku. Tuanku tidak akan begitu saja pasrah kepada nasib. Tuanku harus berbuat sesuatu. Dan hamba yakin bahwa Pamanda Mahisa Agni pun sudah memperhitungkannya. Pamanda Mahisa Agni dapat mengerti apa yang sedang dilakukan oleh ayahanda sekarang, dan karena itu, ia akan berbuat sesuatu. Tetapi Paman, apakah Paman sampai sekarang tidak melihat bahwa sikap ayahanda Sri Rajasa semakin lama menjadi semakin asing bagiku? Hanya di hadapan Ibunda Permaisuri ayahanda bersikap baik. Tetapi jika tidak ada Ibunda Permaisuri sikap ayahanda terasa aneh sekali. Anusapati berhenti sejenak lalu. Paman, aku sekarang sudah bukan anak-anak lagi. Seharusnya aku sudah mulai mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam pimpinan pemerintahan. Bukan sekedar mengikuti pendadaran dengan menumpas perampok-perampok kecil di sana-sini. Bukan pula dengan menonton latihan-latihan keprajuritan, suara Anusapati merendah. Paman. Aku pernah mendengar suara yang sangat menyakitkan hati, seolah-olah aku sama sekali tidak menghiraukan lagi keadaan Singasari. Seolah-olah aku hanya memikirkan diriku sendiri, istriku dan orang-orang terdekat saja. Sumekar tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk. Dan Anusapati meneruskan. Lebih dari itu Paman, aku sudah mendengar dari hamba yang dekat dengan keluargaku, maksudku, seorang emban yang mengatakannya kepada istriku, bahwa Sri Rajasa tidak memerlukan aku lagi. Tuanku, Sumekar terkejut. Ya. Dan istriku menangis semalam suntuk. Hal itu bukannya yang pertama kali didengarnya. Bermacam-macam persoalan yang aku kira memang dengan sengaja, dihembus-hembuskan agar sampai ke telinga istriku. Dengan demikian, kedudukanku menjadi semakin lemah. Dari luar dan dari dalam. Itu sudah keterlaluan, tiba-tiba Sumekar menggeram. Sebenarnya Tuan Putri tidak boleh mendengar hal-hal semacam itu. Tetapi menurut perhitunganku, memang ada kesengajaan. Istriku juga pernah mendengar ejekan orang tentang kelemahan dan kebodohanku dibandingkan dengan Adinda Tohjaya. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jika demikian keadaan memang sudah gawat tuanku. Pamanda Mahisa Agni harus segera mengetahuinya. Anusapati mengangguk kecil. Ya. Tetapi Pamanda Mahisa Agni akan lebih baik tetap diam. Aku melihat ada sesuatu yang menahan Pamanda untuk berbuat sesuatu. Aku kira Pamanda Mahisa Agni adalah sahabat ayahanda Sri Rajasa. Di dalam batas-batas tertentu Pamanda Mahisa Agni tidak dapat bertindak lebih maju lagi. Bukan begitu tuanku. Pamanda tuanku tidak hanya sekedar berhenti pada suatu batas tertentu. Ia akan maju terus. Percayalah. Tetapi Pamanda tuanku akan mengambil jalan yang paling baik buat tuanku, buat ayahanda tuanku dan buat Singasari. Itu adalah tanggung jawab yang tidak dapat dihindarinya. Anusapati tidak menjawab. Sekilas terbayang apa saja yang pernah dilakukan oleh Mahisa Agni untuknya. Memang sudah banyak sekali, tiba-tiba Anusapati berdesis. Apa tuanku? Bertanya Sumekar. Paman Mahisa Agni memang sudah banyak sekali berbuat untukku. Dan Pamanda tuanku itu masih akan banyak lagi berbuat. Demikianlah Sumekar dapat merasakan goncangan angan perasaan pada putra mahkota. Semakin lama justru menjadi semakin berat. Bahkan setelah Anusapati menjadi seorang ayah. Orang-orang istana Singasari tidak lagi dengan segan-segan memperkatakannya. Anusapati tidak lagi mendengar dari 1-2 orang, bagaimana tanggapan orang-orang di istana Singasari itu atasnya. Dengan demikian Anusapati dapat memperhitungkan, bagaimanakah kira-kira tanggapan rakyat Singasari seluruhnya terhadapnya, terutama mereka yang tinggal di pusat pemerintahan. Sumekar pun semakin lama menjadi menyadari kedudukan putra mahkota yang sulit itu. Apalagi setiap kali Tohjaya selalu memancing persoalan dan menunjukkan kelebihannya dari setiap putra Sri Rajasa yang lain. Mahisa Wongateleng yang kemudian juga mempunyai seorang anak laki-laki pun merasakan sesuatu yang tidak wajar pada sikap ayahanda Sri Rajasa.
Meskipun sikap Sri Rajasa padanya jauh lebih baik dari sikap ayahanda kepada Anusapati, namun bagi setiap putra Sri Rajasa merasa alangkah besarnya kesempatan yang telah diberikan kepada Tohjaya. Namun bagi rakyat Singasari, sikap dan tingkah laku Tohjaya kadang-kadang memang menimbulkan kekaguman. "Lepaskan kerbau gila itu di sebelah pasar," berkata Tohjaya pada suatu saat kepada pembantu-pembantunya yang terdekat. "Di saat orang berlari-larian menyelamatkan diri dari amukan kerbau itu, aku akan hadir." Demikianlah di saat-saat yang telah ditentukan itu, seekor kerbau gila karena mulutnya telah disuapi dengan daun yang membuatnya mabuk sehingga tingkah lakunya telah menggemparkan penduduk yang kebetulan ada di tempat itu. Orang-orang yang sedang berada di pasar pun menjadi gempar dan berlari-larian cerai-berai. Pada saat yang demikian itu, lewatkan iring-iringan seorang putra Sri Rajasa yang perkasa, diikuti oleh beberapa orang pengawal, melalui jalan yang menjadi sepi lengang. Beberapa orang yang sedang berlari-larian dan berpapasan dengan iring-iringan itu mencoba menyongsong sambil berkata, "Tuanku, ampun. Janganlah tuanku lewat jalan ini. Seekor kerbau sedang mengamuk di sebelah pasar." Tohjaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia justru tersenyum sambil berkata, "Biarlah kerbau itu mengamuk. Aku hanya akan sekedar lewat. Tetapi tuanku, kerbau itu sangat berbahaya." Tohjaya masih saja tersenyum. Ia pun kemudian bertanya, "Di mana kerbau itu sekarang?" "Di sebelah pasar." Semua orang berlari-larian. Beberapa buah tiang telah diseruduknya sehingga roboh. "Aku ingin melihat kerbau yang mengamuk itu." Orang-orang itu menjadi heran. Tetapi mereka tidak dapat mencegah. Dengan tenangnya Tohjaya berjalan ke tempat yang menjadi sangat sepi. Tetapi beberapa orang yang menjadi cemas, mencoba mengikutinya dari kejauhan. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Namun terasa dada setiap orang yang menyaksikannya berdesir ketika mereka melihat seekor kerbau yang berlari-larian di jalan raya. Tanpa menghiraukan apapun juga, ditanduknya pagar-pagar batu di pinggir jalan, tiang-tiang gubuk pelindung orang-orang yang berjualan di dalam pasar, sehingga beberapa di antaranya menjadi roboh karenanya. Kemudian kerbau itu seolah-olah berloncatan kian kemari dengan garangnya. Tetapi Tohjaya justru tersenyum karenanya. Perlahan-lahan ia melangkah semakin maju, sehingga beberapa orang terpekik. "Tuanku." Kerbau itu berlari ke arah tuanku. Tohjaya tidak beranjak dari tempatnya. Dilihatnya kerbau yang menjadi gila itu telah melihatnya dan dengan garangnya berlari menyerang. "Berikan tombak itu," berkata Tohjaya kepada seorang pengiringnya. Justru pengiringnya itulah yang menjadi cemas melihat kerbau yang gila itu. Dengan ragu-ragu diberikannya tombak itu kepada Tohjaya sambil berdesis. "Hati-hatilah tuanku. Apakali hamba perlu menjaga keseimbangan perlawanan tuanku atas kerbau yang gila itu?" "Bodoh kau. Kau sangka aku anak-anak yang takut melihat kerbau terlepas dari ikatannya." Pengiringnya itu terdiam. Betapapun juga, ia tidak berani mengganggu Tohjaya yang kemudian siap dengan tombaknya menyambut kedatangan kerbau yang menyerangnya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa berikutnya, telah menahan nafas. Kerbau itu benar-benar telah menyerang Tohjaya. Dengan kepala menunduk, dan dengan tanduk yang tajam meruncing, kerbau itu menyeruduk dengan derasnya. Tohjaya masih tetap berdiri di tempatnya. Namun kini tombaknya pun telah merunduk pula. Ketika kerbau itu seakan-akan telah menyeruduknya dengan tanduknya yang tajam, beberapa orang telah memekik tertahan. Namun mereka pun segera sadar, bahwa ternyata Tohjaya telah bergeser selangkah ke samping, sehingga ia sama sekali tidak tersentuh oleh tanduk kerbau itu. Pada saat kerbau itu meluncur di hadapannya, maka tombaknya telah menghunjam ke dalam tubuh kerbau yang gila itu. Tetapi demikian lajunya derap lari kerbau itu, dan demikian kuat tangan Tohjaya, maka tangkai tombak itulah, yang telah patah di tengah. Bukan main, setiap mulut pun kemudian berdesis. Apalagi ternyata Tohjaya tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat mengejar kerbau yang terdorong beberapa langkah sebelum berhasil menghentikan larinya, karena serangannya tidak mengenai sasarannya. Tetapi begitu kerbau itu berhenti, Tohjaya telah mengayunkan tangannya dengan dilambari oleh kekuatan aji pamungkasnya. Demikian dahsyatnya, sehingga hantaman tangannya itu telah menggemparkan orang-orang yang menyaksikannya. Mereka melihat kerbau itu terloncat sekali. Kemudian menggeliat sambil mendengus keras sekali. Sejenak orang-orang itu melihat kerbau itu pun roboh di tanah.
Beberapa saat kerbau itu masih bergerak-gerak. Tetapi sejenak kemudian kerbau itu pun mati. Mati karena ujung tombak yang menghunjam di lambungnya disusul dengan hentakan tangan yang dahsyat di tengkuknya, sehingga tulang lehernya telah patah. Orang-orang yang menyaksikan hal itu telah dicengkam oleh pesona yang menggetarkan hati mereka. Baru ketika mereka seakan-akan terbangun dari mimpi, terdengar sorak yang menggemuruh. Orang-orang yang bersembunyi ketakutan, terkejut mendengar sorak yang seakan-akan meruntuhkan langit. Perlahan-lahan mereka beringsut. Karena suara sorak itu masih berkepanjangan, maka mereka pun memberanikan diri merayap keluar. Dengan dada yang berdebar-debar mereka pun mendekat. Dan akhirnya, mereka melihat dengan dada yang berdegup semakin cepat, bangkai seekor kerbau yang berlumuran darah. Di sampingnya putra Sri Rajasa dari istri mudanya Ken Umang berdiri sambil tersenyum menyambut sorak yang gegap gempita itu. Seorang putra yang perkasa, desis seseorang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kekaguman yang tiada taranya telah menyentuh hatinya. Tidak ada duanya di Singasari, desis yang lain. Seorang yang berambut putih mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata ternyuh. Sungguh-sungguh bagaikan dewa yang turun ke bumi, melindungi hambanya yang sedang dikejar oleh ketakutan. Tidak ada orang yang menyamai Tuanku Tohjaya di seluruh Singasari. Alangkah dahsyatnya, gumam yang lain. Sejenak ia merenung. Lalu katanya, apakah Tuanku Putra Mahkota mampu juga berbuat demikian? Beberapa orang saling berpandangan. Namun salah seorang dari mereka menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Tentu tidak. Putra Mahkota tidak dapat berbuat demikian. Ya, tentu tidak, gumam yang lain sambil menundukkan kepalanya. Seperti kekecewaan membayang di wajahnya. Ini hambanya yang sedang dikejar oleh ketakutan. Tidak ada orang yang menyamai Tuanku Tohjaya di seluruh Singasari. Padahal, putra mahkotalah yang kelak akan menjadi Raja Singasari. Kita memerlukan perlindungannya. Tetapi meskipun putra mahkota, Tuanku Anusapati yang menjadi Raja di Singasari, tentu Tuanku Tohjaya akan menjadi seorang senapati. Seorang prajurit yang tidak saja akan melindungi rakyat Singasari, tetapi juga kedudukan putra mahkota. Kedudukan kakandanya. Tiba-tiba tanpa sesadarnya seseorang berdesis. Alangkah baiknya kalau seorang yang perkasa sajalah yang menjadi seorang raja seperti Sri Rajasa sendiri. Bukankah Sri Rajasa seorang yang maha perkasa? Kalau yang kemudian menggantikannya seorang yang lemah, maka kedudukan Singasari pasti akan goyah. Meskipun Adinda Sri Baginda adalah seorang sakti seperti Tuanku Tohjaya, tetapi tentu akibatnya akan lain sekali, kalau Sri Baginda sendirilah yang memiliki keunggulan kemampuan dan pilih tanding seperti Tuanku Sri Rajasa. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Seakan-akan mereka telah mengambil suatu keputusan, bahwa Tohjaya pasti akan lebih baik dari Anusapati. Bahkan seorang yang kurus berkata kepada kawan yang berdiri di sampingnya. Sayang sekali bahwa putra mahkota segera terikat perkawinan, sehingga sebagian besar waktunya telah diserahkan bagi keluarganya. Seorang putra laki-laki telah membuatnya semakin jauh dari kewajibannya. Ya sayang sekali. Tuanku putra mahkota masih terlalu muda ketika ia telah terjerat oleh hangatnya pinjung istrinya yang juga masih terlalu muda. Kasihan Ibunda Permaisuri. Dua putranya kawin terlampau muda. Orang-orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kekaguman mereka kini memandang Tohjaya yang sambil tersenyum meninggalkan bangkai kerbau yang masih tergolek di tengah jalan. Buanglah bangkai kerbau itu, katanya kepada orang-orang yang kemudian mengerumuninya. Buang saja, atau kuburkan biar tidak menimbulkan gangguan apapun juga. Sepeninggal Tohjaya, maka orang-orang yang mengerumuni bangkai kerbau itu mulai sadar, bahwa mereka harus menyeret bangkai itu jauh-jauh dan menggali lubang yang dalam. Keluhan orang-orang itulah yang kemudian terdengar oleh Sumekar. Penilaian orang terhadap Tohjaya dan Anusapati yang membuat hatinya berdebar-debar. Kecemasan yang mencengkam hati Tuanku Anusapati memang beralasan, katanya di dalam hati. Apakah dalam keadaan ini Kakang Mahisa Agni masih juga membiarkannya dalam kebingungan? Dan ternyata kemudian Tohjaya tidak hanya melakukannya hal serupa itu sekali dua kali. Di dalam setiap kesempatan ia pasti tampil sebagai seorang pahlawan. Apabila Anusapati sekali dua kali masih harus mengikuti pendadaran sebagai seorang prajurit, yang dengan berat hati dilakukannya dalam batas kemampuan seorang prajurit, maka Tohjaya sudah berani memimpin pasukan-pasukan kecil untuk melakukan penumpasan gerombolan-gerombolan yang melakukan kejahatan,
Sehingga dengan demikian semakin lama Tohjaya menjadi semakin semarak di hati rakyat Singasari. Hal inilah yang membuat Anusapati semakin bersedih. Sehingga hampir saja ia tidak dapat menahan diri dan berbuat di luar garis yang selama ini ditempuhnya. Tetapi untunglah bahwa ia masih tetap bertahan dengan sekuat tenaganya agar semua rencananya itu tidak rusak karenanya. Tetapi dalam suatu kesempatan ketika Mahisa Agni berkunjung ke Singasari, hal itulah yang pertama-tama Daik mukakannya kepada Mahisa Agni. Mahisa Agni dapat mengerti kesulitan yang dialami oleh Anusapati. Dan ia pun memang menganggap bahwa Anusapati sudah berada pada puncak kesulitannya. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, aku tidak akan mengekang kau lagi agar kau tetap menjadi seorang putra raja yang bodoh dan malas. Pada saatnya kau harus tampil sebagai seorang putra mahkota yang sebenarnya. Tetapi tidak mudah untuk merebut kekaguman rakyat Singasari atas Tohjaya. Karena itu, kau harus membuat rencana sebaik-baiknya. Apakah aku masih harus menunggu lagi, Paman? Tidak. Kau tidak boleh menunggu lagi. Tetapi kau pun tidak boleh berbuat tergesa-gesa, Pamanmu Sumekar sudah aku beri pesan apa yang harus dilakukannya. Tetapi kau tidak dapat melakukannya sendiri. Kau memerlukan bantuan beberapa orang yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Aku menurut segala petunjuk Paman. Aku sudah berbicara dengan Pamanmu Witantra dan Sumekar, berkata Mahisa Agni kemudian. Semuanya sudah beres. Pada suatu saat kau akan merebut kebesaran nama Tohjaya itu sekaligus. Meskipun Anusapati tidak mengerti cara yang mana yang harus dilakukannya, tetapi ia percaya bahwa pamannya berkata sebenarnya, dan apa yang dikatakan oleh pamannya itu akan menguntungkannya. Demikianlah Anusapati menunggu dengan cemas. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Sumekar maupun Witantra. Dalam pada itu, selagi Anusapati menunggu dengan hati yang gelisah, pecahlah berita di seluruh Singasari, bahwa telah muncul seorang kesatria di atas kuda putih. Kesatria yang diliputi oleh rahasia yang kabur. Dari hari ke hari, cerita tentang kesatria berkuda putih itu menjadi semakin berkembang. Kesatria yang baik hati dan selalu menolong sesama. Hampir setiap kejahatan yang terjadi, telah ditumpasnya habis-habisan. Dengan demikian maka kekaguman rakyat Singasari segera terpecah. Sebagian mengagumi kebesaran Tohjaya sebagai seorang putra Sri Rajasa, meskipun bukan putra mahkota, sedang yang lain mulai membicarakan kesatria berkuda putih itu. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui, siapakah sebenarnya kesatria berkuda putih itu, karena wajahnya selalu dibayangi oleh kain yang berwarna putih pula, seperti juntai yang terselip di ikat pinggangnya. Siapakah setan yang telah mengganggu itu, bentak Tohjaya pada suatu saat kepada pembantu-pembantunya. Tidak seorang pun yang mengetahui tuanku. Tetapi hampir semua yang tuanku lakukan, dilakukannya pula. Ia telah pernah membunuh seekor kerbau yang mengamuk seperti yang dahulu pernah tuanku lakukan. Ia pernah menangkap 5 orang perampok sekaligus dan mengikat mereka di batang-batang pohon sepanjang jalan, sampai para prajurit datang menangkap mereka. Dan masih banyak lagi yang dilakukannya, seolah-olah dengan sengaja menyaingi perbuatan-perbuatan tuanku yang selama ini membuat rakyat Singasari kagum. Aku ingin bertemu dengan orang berkuda putih itu. Apakah ia berniat baik atau jelek? Kalau ia berniat jelek, maka aku tidak akan segan-segan menyingkirkannya. Tidak seorang pun yang dapat memberikan penjelasan tentang kesatria berkuda putih dan bertutup wajah putih. Ia hanya datang di saat-saat yang diperlukan, kemudian menghilang lagi tanpa meninggalkan bekas. Tohjaya yang perlahan-lahan berhasil mengambil hati rakyat Singasari semakin jarang dipercakapkan orang. Kini perhatian mereka bergeser pada kesatria berkerudung putih dan berkuda putih itu. Namun dengan demikian sifat-sifat Tohjaya yang sebenarnya telah muncul kembali. Sifatnya yang ramah tamah dibuat-buat, semakin lama menjadi semakin kabur. Bahkan kadang-kadang ia sudah mulai membentak-bentak tanpa sebab, dan berbuat kasar kepada orang-orang yang selama ini mengaguminya. Usahakan untuk menangkap orang berkuda putih itu, berkata Tohjaya. Orang itu pasti dengan sengaja mengganggu kepesatan kemajuan yang aku capai selama ini. Dan akhirnya, kesatria berkuda putih itu didengar pula oleh Sri Rajasa. Laporan tentang kesatria berkuda putih itu membuatnya sangat marah. Perlahan-lahan ia berhasil mengeterapkan rencananya tanpa menimbulkan kecurigaan. Tetapi ternyata kini ada seseorang, sengaja atau tidak sengaja, telah menghambat rencananya itu.
Karena itu, seperti Tojaya ia pun memerintahkan untuk mencari dan menangkap orang berkerudung putih dan berkuda putih itu. Tetapi usaha itu selalu sia-sia. Mereka hampir tidak pernah menemukan jejak orang berkuda putih itu. Hampir tidak masuk di akal mereka bahwa seseorang mampu bergerak demikian cepatnya. Datang dan segera pergi menghilang seperti asap ditiup angin. Gila, Tojaya membentak-bentak. Prajurit di seluruh Singasari tidak dapat menangkap hanya seorang berkuda putih? Ampun tuanku. Bukannya kami tidak dapat menangkap, tetapi kami masih belum dapat menemukannya. Cari orang itu sampai dapat. Dalam pada itu, Anusapati masih tetap dicengkam oleh kegelisahan. Selagi ia memerlukan pemecahan masalah yang membuatnya selama ini selalu risau, terbetik berita yang seakan-akan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keadaannya. Ia sama sekali tidak berkepentingan dengan kesatria berkuda putih itu. Dan kesatria berkuda putih itu sama sekali tidak akan dapat memberikan jalan kepadanya untuk merebut kekaguman hati rakyat Singasari terhadap Tohjaya. Paman, berkata Anusapati pada suatu saat. Apakah keuntunganku dengan timbulnya cerita tentang kesatria berkuda putih itu? Ampun tuanku. Ternyata kesatria berkuda putih itu secara tidak langsung memang menguntungkan tuanku. Perhatian rakyat Singasari untuk sementara tidak tertuju kepada tuanku Tojaya saja, tetapi kini seakan-akan telah terbagi. Bahkan tuanku Tojaya seakan-akan tidak mendapat kesempatan seluas sebelumnya untuk berbuat sesuatu di Singasari. Rakyat Singasari mula-mula mempercakapkan kesatria berkerudung putih itu, jawab Sumekar. Tetapi itu bukan jawaban sebenarnya dari persoalanku, berkata Anusapati. Mungkin kekaguman rakyat Singasari bergeser, atau setidak-tidaknya terbagi. Tetapi mereka masih tetap menganggap aku sebagai seorang putra mahkota yang bodoh dan malas. Bersabarlah tuanku. Pada suatu saat akan datang kesempatan itu. Anggaplah bahwa kehadiran kesatria berkuda putih itu sebagai langkah pertama untuk suatu rencana yang sangat besar. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba ia bertanya. Paman, apakah kesatria berkuda putih itu Paman Sumekar? Sumekar menggelengkan kepalanya, jawabnya. Aku selalu berada di taman istana Singasari tuanku. Bagaimana aku dapat berbuat serupa itu? Apakah Paman tidak tahu siapakah orang itu? Aku masih belum tahu tuanku. Mungkin Pamanda tuanku Mahisa Agni telah mulai dengan langkah-langkah tandingan dari langkah-langkah yang telah dibuat oleh Sri Rajasa untuk menempatkan tuanku Tohjaya pada tempat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Maksud Paman, Adinda Tojaya akan mendesak kedudukanku. Sumekar tidak menyahut. Tetapi tatapan matanya seakan-akan telah mengiyakan pertanyaan Anusapati itu. Dan karena Sumekar tidak menyahut, maka Anusapati bertanya selanjutnya. Aku pun mempunyai firasat demikian. Apakah Paman Sumekar juga? Maksudku, Paman sendiri? Pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab. Namun Sumekar menyahut. Kita masih harus melihat perkembangan keadaan, tuanku. Apakah keadaan yang kita hayati sekarang masih belum meyakinkan? Sumekar tidak dapat menjawab lagi. Karena itu, ia pun terdiam sejenak. Demikianlah maka keduanya saling berdiam diri untuk beberapa lamanya. Terbayang di rongga mata masing-masing, seorang kesatria naik seekor kuda putih menjelajahi tanah Singasari. Tetapi memang tidak seorang pun yang mengetahui siapakah kesatria berkuda putih itu. Namun ternyata bahwa hampir setiap lidah telah menyebutnya. Rakyat Singasari menamakannya kesatria putih. Kesatria yang banyak menolong rakyat Singasari dari bermacam-macam kesulitan. Bahkan kemudian nama Tojaya seakan-akan telah terdesak oleh kebesaran nama kesatria putih, karena Tojaya hanya bertindak di sekitar istana dan di dalam pusat pemerintahan, sedang kesatria putih seakan-akan berada di seluruh Singasari. Ternyata bahwa Tojaya menaruh curiga juga kepada Mahisa Agni. Terbukti ia telah mengirimkan 2 orang petugas sandi khusus untuk menyelidiki apakah Mahisa Agni tidak meninggalkan istananya di Kediri. Ternyata bahwa kedua petugas sandi itu menemukan Mahisa Agni tetap di tempatnya, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa kesatria putih itu pasti bukan Mahisa Agni. Gila, Tohjaya mengumpat-umpat. Bahkan si Rajasa yang telah menyusun rencananya dengan cermat menjadi cemas juga. Kesatria putih benar-benar telah mengganggu usahanya, membangkitkan kepercayaan rakyat Singasari kepada Tohjaya.
Kita harus segera menangkapnya dengan diam-diam, berkata Sri Rajasa. Jika kita dengan terang-terangan menangkapnya, maka keadaan akan berbalik. Rakyat akan marah kepada para prajurit, karena mereka menganggap kesatria putih itu kini sebagai pengejawantahan para dewa. Tidak ada yang dapat menyangkal. Tojaya tidak. Penasihatnya pun tidak. Kesatria putih itu benar-benar merupakan seorang yang telah banyak memberikan perlindungan kepada rakyat Singasari di mana-mana. Kita harus memancingnya, berkata Sri Rajasa. Bagaimana kita dapat melakukannya? Kita membuat sekelompok prajurit pilihan yang dapat kita percaya untuk melakukan kejahatan. Maka kesatria putih pasti akan mencoba menghancurkan perangkap yang telah kita pasang untuknya. Demikianlah rencana itu telah dijalankan. Dengan mengupah beberapa orang prajurit pilihan, Tojaya dengan mempergunakan tangan penasehat Sri Rajasa berhasil menyusun sekelompok penjahat untuk memancing kesatria putih. Dan usaha itu tampaknya memang berhasil. Setiap kali mereka melakukan kejahatan yang benar-benar mereka jalankan, bukan sekedar suatu pancingan, karena para prajurit itu benar-benar mengambil keuntungan dari tindakan mereka, merampas barang-barang dan harta benda, maka bayangan kesatria putih selalu tampak. Meskipun masih belum bertindak. Ternyata orang itu sangat berhati-hati, berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi kita berbuat terus. Kita adalah perampok-perampok yang dilindungi oleh istana. Kita mendapat dua keuntungan sekaligus. Kita mendapat upah, dan yang akan dilipat gandakan apabila kita dapat membunuh kesatria putih, dan kita mendapat harta rampasan yang banyak sekali. Kawan-kawannya pun tertawa berkepanjangan. Tugas itu adalah tugas yang menyenangkan meskipun berat. Demikianlah, ketika saatnya telah tiba, barulah orang yang mereka tunggu-tunggu itu benar-benar telah berdiri di hadapan mereka. Kesatria putih. Siapa kau? Bertanya pemimpin kelompok perampok yang mendapat perlindungan dari istana itu. Akulah yang disebut orang kesatria putih. Apa maksudmu menghentikan kami? Kau pasti sudah mendengar tentang kesatria putih yang tidak senang mendengar kejahatan terjadi di Singasari. Apalagi kejahatan yang dilakukan oleh para prajuritnya sendiri. Jawaban kesatria putih itu benar-benar telah menggemparkan dada para prajurit yang berkedok perampok itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Lalu pemimpinnya serianya. Siapakah yang kau maksudkan? Kalian? Dari mana kau mendapatkan dasar tuduhan itu? Aku mengenal tandang para prajurit. Aku mengenal perbedaan tingkah laku perampok dan prajurit. Meskipun kalian benar-benar telah merampok dan justru melampaui kekejaman para perampok yang sebenarnya, tetapi aku mengenal sikap kalian. Kalian adalah prajurit Singasari. Persetan, teriak pemimpinnya. Lalu, kami memang menjebakmu. Dan sekarang kau akan mati di ujung senjata kami. Kami akan mendapat upah ganda dan keuntungan yang tiada taranya. Kami adalah perampok-perampok yang mendapat perlindungan. Kau boleh tahu hal itu sebelum kau mati. Kalian akan salah hitung. Apakah benar kalian dapat membunuh aku? Para prajurit itu menjadi tegang sejenak. Tetapi mereka telah mendapat perintah untuk membunuh kesatria putih itu. Para prajurit itu pun kemudian mempersiapkan diri mereka. Mereka sadar bahwa lawannya tentu bukan orang kebanyakan. Meskipun hanya seorang, tetapi tentu beralasan, kenapa kesatria putih berani menampakkan diri setelah ia mengerti bahwa yang dihadapinya adalah sekelompok prajurit. Tetapi para prajurit itu pun kemudian yakin betapa kuat dan tangkasnya kesatria putih, tetapi seorang diri menghadapi sekelompok prajurit adalah pekerjaan yang sangat berat, sehingga meskipun kesatria putih berilmu sempurna, namun adalah mustahil untuk dapat mengalahkan mereka. Nah, bersiaplah untuk mati, terdengar suara kesatria putih. Suaranya yang seakan bergulung-gulung di dalam perutnya itu memancarkan pengaruh yang disaput oleh rahasia. Tanpa disadari maka tengkuk para prajurit itu pun meremang. Tetapi pemimpin prajurit yang benar-benar telah menjadi perampok itu pun kemudian menggeram. Jangan banyak tingkah. Meskipun ilmumu menyentuh langit, tetapi jika kau tidak bernyawa rangkap, kau akan mati di tangan kami. Kami tidak akan ingkar bahwa kami adalah prajurit-prajurit pilihan pengawal istana. Aku sudah tahu. Kalian adalah prajurit-prajurit pilihan dari pasukan pengawal istana. Ayo, bersiaplah. Jika kalian tidak memanfaatkan kesempatan kalian untuk merampok,
aku tidak akan sampai hati bertindak sungguh-sungguh terhadap kalian. Tetapi kalian ternyata benar-benar telah merampok penduduk Singasari sendiri, maka aku akan membunuh kalian seperti aku membunuh perampok-perampok yang sebenarnya. Persetan, pemimpin prajurit itu menggeram. Dan sejenak kemudian terdengarlah aba-abanya untuk menyerang Kesatria Putih. Demikianlah mereka terlibat dalam suatu perkelahian yang sengit. Kesatria Putih bertempur di atas kudanya. Seperti burung Garuda, maka kudanya menyambar-nyambar kian kemari. Sedang senjata Kesatria Putih bagaikan kuku seekor burung raksasa yang bernafaskan maut. Para prajurit itu benar-benar telah terperanjat melihat tandangnya. Kudanya pun seakan-akan mengerti bahwa ia sedang mendukung Kesatria Putih yang bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Tetapi kali ini lawan Kesatria Putih adalah prajurit-prajurit Singasari dari pasukan pengawal istana yang terpilih. Yang dengan sengaja dipergunakan untuk menjebak Kesatria Putih. Sehingga karena itu, kali ini Kesatria Putih benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sangat berat. Namun demikian, lawan-lawannya menjadi bingung justru karena kuda Kesatria Putih yang berlari melingkar-lingkar. Setiap kali kuda itu berderap menyambar lawannya, maka salah seorang dari para prajurit itu mengadu dan jatuh terbaring di tanah, sehingga jumlah mereka pun menjadi semakin lama semakin kecil. Gila, teriak pemimpin prajurit itu. Dari mana ia mendapat ilmu iblis itu? Kesatria Putih sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia menyerang semakin garang. Tidak ada seorang pun yang kemudian dapat lolos dari senjatanya. Para prajurit yang telah menjadikan diri mereka benar-benar sekelompok perampok yang garang itu, seorang demi seorang telah mati di ujung senjata Kesatria Putih itu. Yang terakhir memberikan perlawanan adalah pemimpin prajurit Singasari itu. Dengan sekuat tenaganya ia mencoba menyelamatkan dirinya. Bahkan pemimpin prajurit itu sudah berusaha untuk melarikan dirinya. Tetapi usahanya ternyata sia-sia. Senjata Kesatria Putih justru telah menembus punggungnya. Dengan keluh tertahan, pemimpin prajurit itu pun kemudian jatuh di tanah. Sejenak ia masih menggeliat menahan sakit. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.